Jika keterangan DPR dan Presiden dikaitkan dengan esensi pasal 54 Undang-Undang MK, semestinya yang disampaikan adalah keterangan dan atau risalah rapat yang menerangkan proses pembahasan atau perdebatan atas norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 yang sedang diuji konstitusionalitasnya. Mengapa semula dalam Undang-Undang 23 2003 dan Undang-Undang 42 2008 diatur berusia sekurang-kurangnya 35 tahun. Kemudian oleh pembentuk undang-undang diubah menjadi paling rendah 40 tahun. Dalam keterangannya DPR maupun Presiden juga menerangkan bahwa ihwal batas usia adalah kebijakan hukum terbuka, open legal policy. Bahkan DPR menekankan adanya sifat adaptif untuk disesuaikan dengan perkembangan jumlah usia produktif. Video keterangan DPR halaman 19. Namun di sisi lain DPR juga menegaskan bahwa kutipan dianggap dibacakan karena ini merupakan bagian dari penyampingan terhadap open legal policy. Pertanyaannya adalah apakah terdapat hal mendasar sehingga Mahkamah dapat mengecualikan open legal policy terhadap syarat batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden dalam norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017. Dalam kaitan ini sekalipun DPR dan Presiden menyerahkan persoalan tersebut kepada kebijaksanaan Mahkamah, namun menurut saya tidak terdapat alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden telah melanggar nilai moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Terlebih lagi DPR dan Presiden sejatinya sama-sama telah bersepakat untuk beradaptasi dengan kondisi kekinian, misalnya pertumbuhan usia produktif. Oleh karena itu semestinya seberapa angka usia yang tepat untuk adaptif tersebut sehingga berpengaruh pada syarat usia minimal dalam penentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Ihwal demikian tetaplah merupakan ranah kewenangan pembentuk undang-undang untuk memutusnya dengan melibatkan partisipasi publik yang luas. Jika dicermati secara sesama, petitum permohonan yang dipersoalkan pemohon memang bukan batas angka usia minimal, karena pemohon juga memahami hal tersebut merupakan open legal policy. Tetapi meminta alternatif atas syarat usia tersebut seolah-olah, walaupun tidak dinyatakan secara tegas dalam permohonannya, mengikuti pola perumusan dalam petitum pemohon dalam perkara nomor 112 tahun 2022 yang dikabulkan oleh Mahkamah dengan amar berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan. Adapun rumusan petitum permohonan pemohon aku adalah berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Dalam konteks petitum pemohon aku, penting bagi saya untuk mengutip terlebih dahulu pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022 yang antara lain menyatakan, kutipan tersebut saya anggap dibacakan. Dalam kutipan pertimbangan hukum tersebut ditegaskan pada pokoknya bahwa bagi pimpinan KPK yang belum berusia 50 tahun namun memiliki pengalaman sebagai pimpinan KPK, maka secara substantif pengalaman seseorang yang pernah dan sedang menjabat menjadi lebih esensial daripada sekedar mendasarkan pada keterpenuhan syarat formal usia. Dengan demikian, tanpa Mahkamah menghilangkan syarat usia minimal yang nyatanya merupakan open legal policy, namun Mahkamah memandang perlu memberikan pemaknaan atas syarat usia tersebut dengan alternatif atau berpengalaman. In kasu pengalaman dimaksud adalah orang yang pernah menjabat atau sedang menjabat dalam jabatan yang sama untuk dapat ikut serta dalam proses seleksi calon pimpinan KPK sehingga memberikan perlakuan yang sama sesuai dengan prinsip keadilan sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Sementara itu, jika amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022 dijadikan rujukan begitu saja oleh pemohon aku, sama artinya bahwa syarat usia minimal orang yang akan dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden dialternatifkan dengan atau berpengalaman adalah seseorang yang pernah atau sedang menjabat dalam jabatan yang sama. In kasu orang yang pernah atau sedang menjabat presiden atau wakil presiden. Hal demikian jelas tidak mungkin karena akan menyebabkan tidak adanya batasan masa jabatan presiden atau wakil presiden, sehingga berbenturan dengan konstitusi. Oleh karena itu dalam konteks permohonan aku yang diminta oleh pemohon adalah agar Mahkamah memaknai secara alternatif pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 yakni berusia paling rendah 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden tersebut adalah atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Artinya jika diikuti logika pemohon bahwa bagi yang berpengalaman sebagai gubernur untuk provinsi, bupati untuk kabupaten atau wali kota untuk kota,
apabila diajukan sebagai calon presiden atau wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka telah dianggap memenuhi syarat karena adanya alternatif terhadap syarat batas usia minimal paling rendah 40 tahun dalam norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017. Menimbang bahwa terhadap pemaknaan norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 yang dimohonkan pemohon dengan menambah alternatif atas syarat batas usia paling rendah 40 tahun berupa atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, menurut saya karena hal ini berkaitan dengan erat dengan kedudukan gubernur, bupati, wali kota sebagai kepala daerah, maka penting untuk mempertimbangkan terlebih dahulu ihwal sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Daerah provinsi, kabupaten, dan kota merupakan daerah otonom yang memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota dipimpin oleh kepala daerah dengan salah satu tugasnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah, memajukan serta mengembangkan daya saing daerah. Dalam konteks otonomi daerah, terdapat fungsi pembinaan dan pengawasan sebagai fungsi yang inheren dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Vide pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 23 2014. Berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan tersebut, pasal 91 ayat 1 Undang-Undang 23 2014 menegaskan bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten kota dan tugas pembantuan oleh daerah kabupaten kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pengaturan penempatan posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tersebut dikarenakan mengingat kondisi geografis negara Indonesia yang sangat luas, sehingga untuk efektivitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten kota, Presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk bertindak atas nama pemerintah pusat, melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah kabupaten kota. Desain hubungan tanggung jawab yang demikian dimaksudkan agar pelaksanaan otonomi sejalan dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Vide penjelasan umum Undang-Undang 23 2014. Pengaturan tersebut tanpa dimaksudkan untuk mengurangi otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, urusan pemerintahan masing-masing provinsi, kabupaten, kota sifatnya tidak hierarki, sehingga masing-masing tetap memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan sesuai dengan yang telah ditentukan. Dalam kedudukan dan tugas gubernur dengan kapasitasnya sebagai wakil pemerintah pusat tentu memiliki tanggung jawab yang lebih kompleks dibandingkan dengan bupati wali kota. Sebab selain gubernur mengordinasikan pembinaan dan pengawasan, juga antara lain melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten kota yang ada di wilayah provinsi. Memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten kota di wilayah provinsi, melakukan evaluasi terhadap rancangan perda kabupaten kota tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, anggaran pendapatan belanja daerah, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah, serta melakukan pengawasan terhadap perda kabupaten kota. Vide pasal 91 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 23 2014. Selain itu, dalam melaksanakan tugas dimaksud gubernur sebagai wakil pemerintah pusat juga mempunyai wewenang antara lain memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati wali kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk menyelesaikan persisian dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar daerah kabupaten kota dalam satu daerah provinsi. Dengan banyaknya jumlah kabupaten kota dalam wilayah provinsi tentu akan berpengaruh pada kompleksitas pelaksanaan wewenang gubernur, sehingga dibutuhkan kehadiran gubernur yang mampu menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang tidak hanya sebagai kepala daerah provinsi tapi juga wakil pemerintah pusat. Dalam kaitan ini, keberhasilan mewujudkan visi Indonesia dalam RPJPN yang diturunkan dalam RPJMN, di mana di dalamnya tercakup target dan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Presiden, ditentukan pula oleh seberapa mampu gubernur melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Dengan demikian, untuk menunjukkan berpengalaman atau tidaknya seorang kepala daerah sebagaimana dalil pemohon, tidak dapat hanya didasarkan pada status kepala daerah inkasu gubernur yang merupakan pihak yang memegang jabatan karena telah terpilih atau elected official dalam pemilihan kepala daerah. Sebab, diberikan titik, sebab antara berpengalaman sebagai kepala daerah dengan keterpilihan dalam jabatan kepala daerah merupakan dua hal yang berbeda. Oleh karena itu,
parameter esensial untuk mengukur apakah kepala daerah berpengalaman atau tidak dalam menjawab dalil pemohon adalah rekam jejak atau track record yang menunjukkan tingkat keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya, sehingga dapat dipercaya untuk mengemban tugas, fungsi, dan wewenang pada level yang lebih tinggi lagi, yakni memimpin negara. Oleh karenanya, jika penekanan pengalaman untuk melihat keberhasilan tersebut hanya didasarkan pada jabatan termasuk rumpun elected official, justru tidak memperjelas parameter berpengalaman sebagaimana didalilkan pemohon, karena cakupan elected official sangat luas mencakup jabatan presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD, dan kepala daerah, di mana masing-masing memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang berbeda, sehingga pengalamannya pun jelas berbeda, kecuali untuk yang pernah atau sedang menjabat dalam jabatan presiden dan wakil presiden. Sebagai misal, dalam mencermati pengalaman yang berbeda tersebut adalah jabatan seorang anggota DPRD yang baru dapat menduduki jabatannya karena proses penggantian antar waktu atau PAW, di mana masa jabatannya ternyata jauh di bawah 5 tahun karena hanya meneruskan masa jabatan sisanya. Apakah dapat yang bersangkutan dimasukkan dalam